bencana kebakaran. Dengan kebakaran. Ada yang tahu apa itu kebakaran? Kebakaran itu sebuah api yang merusak benda-benda seperti rumah atau hutan. Oke, benar ya. Untuk definisi kebakaran adalah suatu kondisi di mana bangunan, entah itu rumah, pabrik, gedung, pasar, ataupun lingkungan sekitar kita yang dilanda api yang menyebabkan adanya korban atau kerugian. Kebakaran ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Bencana ini dapat disebabkan oleh karena ketidaksengajaan, kelalaian, ketidakpatuhan, kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita, misalnya peralatan memasak atau benda-benda elektronik lainnya. Nah, untuk lebih memahaminya, aku sudah siapkan satu video tentang berita bencana kebakaran. Nanti bisa disimak baik-baik ya. Baik, Bu. Selamat pagi pemirsa, seputar info hadir kembali di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Gladys Marcella, yang akan menyajikan berita-berita terbaru, hangat dan teraktual pada hari ini. Telah terjadi kebakaran hebat di salah satu kawasan penduduk di Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Kebakaran ini terjadi pada hari Jumat, diperkirakan mulai dari pukul 1 siang. Kebakaran ini diduga karena kelalaian satu warga yang lupa mematikan kompor saat pergi bekerja. Kebakaran ini mengakibatkan ratusan rumah warga terbakar dan adanya korban yang mengalami cedera dan luka bakar serta kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah. Tim pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan api. Saat ini, tim kami telah berada di lokasi kejadian. Rekan saya Adel, bagaimana situasi terkini di sana? Baik Gladys dan saudara, di sini saya sudah berada di lokasi kejadian di mana puluhan rumah di Kelapa II kini terbakar dengan api yang menjalar ke rumah-rumah warga yang saling berdekatan. Kondisi ini diduga terjadi akibat kelalaian salah satu warga desa yang lupa untuk mematikan api kompor ketika ia sedang keluar rumah. Hingga saat ini masih banyak tenaga medis yang masih berupaya untuk menolong korban bencana kebakaran. Berikut bisa saudara lihat sendiri bagaimana kondisi dari lokasi kejadian.
merupakan gambaran terkini dari lokasi kejadian. Bersama dengan saya di sini sudah ada kepala desa dari desa ini. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Menurut pendapat Bapak bagaimana tentang kondisi dari lokasi ini dan apa yang menyebabkan kebakaran ini bisa terjadi, Pak? Ya, menurut informasi yang saya dapatkan, penyebab dari kebakaran ini dikarenakan nyala api kompor pada salah satu rumah korban. Hal ini dikarenakan diakibatkan kelalaian dan kecerobohan pemilik rumah. Padahal sebelumnya sudah di desa ini sudah diberikan edukasi mengenai tentang penanganan manajemen evakuasi kebakaran. Tapi sayang sekali masyarakat di desa ini masih banyak yang belum menerapkan edukasi tersebut sehingga terjadilah kebakaran yang dapat kita lihat di hari ini. Untungnya ada tenaga medis yang dapat membantu kami dalam mengevakuasi korban. Oke, Pak, lalu apakah bisa diinformasikan berapa korban jiwa yang ada di dalam bencana kebakaran ini, Pak? Untuk korban jiwa sendiri yang sudah didapatkan itu sebanyak 10 orang, terdiri dari 3 anak-anak dan 7 orang dewasa. Oke, Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada edukasi untuk manajemen kebakaran sendiri, Pak, namun para warga belum bisa mengaplikasikannya. Lalu bagaimana menurut pendapat Bapak langkah selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan untuk mencegah kebakaran ini terjadi lagi, Pak? Iya, benar. Saya selaku kepala desa di desa ini menghimbau agar masyarakat saya lebih memperhatikan dan menerapkan setiap edukasi yang diberikan agar tidak terjadi lagi peristiwa yang terjadi di hari ini. Oke, baik Bapak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan mengenai kondisi dari Kelapa II ini ya, Pak. Ya. Baik, berikut informasi yang bisa saya berikan, kembali ke studio. Oke, dari video yang telah ditampilkan tadi, apa kira-kira yang bisa kalian dapat? Saya, Bu. Iya, Elsa? Jadi yang bisa saya dapat itu bencana kebakaran itu adalah peristiwa yang dapat terjadi akibat ulah manusia, baik itu karena kelalaian atau kesengajaan. Jadi kita harus memperhatikan di area lingkungan sekitar kita. Kita juga harus peduli gitu. Permisi Bu, saya juga yang menambahkan bahwa ada begitu banyak edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat, baik melalui video, poster, ataupun himbauan yang disebarluaskan ataupun dengan menggelar simulasi agar dapat mencegah bencana. Saya juga ingin menambahkan, Bu, dari video yang saya lihat tadi adanya sikap acuh tak acuh daripada masyarakat sehingga dapat terjadinya bencana kebakaran tersebut. Nah, di sini saya ingin menegaskan kembali buat kita semua, baik setiap individu dan juga masyarakat yang ada untuk lebih memperhatikan manajemen bencana yang telah diedukasikan agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali. Oke, yang lain? Iya, benar Yana, untuk jawaban kalian semua. Dalam manajemen kebakaran ada tindakan yang bisa dilakukan. Misalnya dari pemerintah dapat memfasilitasi tim pemadam kebakaran, kemudian alat-alat atau perlengkapan yang bisa digunakan saat manajemen kebakaran itu sendiri. Kemudian kita juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang upaya pencegahan bencana kebakaran serta tindakan saat kita lakukan atau tindakan dini yang bisa kita lakukan saat bencana kebakaran itu terjadi. Kemudian kita juga perlu untuk memahami cara mengevakuasi korban atau cara menangani korban ketika di lokasi bencana. Kemudian ketika api itu timbul, tindakan pertama itu dilakukan oleh orang yang pertama kali menemukan kejadian tersebut. Kemudian kita juga perlu mengkomunikasikan segera kepada staf dalam penanganan emergensi. Kita juga harus pastikan untuk keamanan korban dan keamanan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kita perlu segera komunikasikan kepada pihak yang berhubungan, entah itu pemadam kebakaran atau kalau perlu kita perlu ke tim medis terdekat dalam tindakan emergensi. Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan tadi serta video berita kebakaran ini dapat berguna untuk kita ke depannya.